Jumpa lagi dengan saya Nelson Gottlieb dalam channel pembelajaran teologi dispensasi, dan kali ini saya akan membawa saudara-saudara untuk belajar teologi dispensasi khusus dispensasi anugerah. Dispensasi yang keenam adalah dispensasi anugerah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita satu dalam doa sebelum kita lanjut dalam proses pembelajaran ini. Kita berdoa. Kami berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Kami punya waktu bersama untuk belajar lagi, dan Roh Kudus tolong kami beri kemampuan, beri hikmat bijaksana surgawi untuk dapat memahami maksud Tuhan di dalam kami belajar firman Tuhan hari ini, sehingga kami tidak salah dalam mengambil kebenaran dan mempraktekannya dalam kehidupan kami. Berfirman bagi kami siap belajar bersama di dalam Kristus Yesus Allah Tuhan Juru Selamat. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, saya mau hari ini membawa saudara untuk belajar teologi dispensasi, dan hari ini kita akan memulai dengan dispensasi anugerah. Dispensasi anugerah atau dispensasi kasih karunia. Nah, dispensasi anugerah ini juga disebut dengan dispensasi rahasia. Jadi ada kelompok yang menyebut ini dispensasi anugerah, ada yang bilang juga dispensasi kasih karunia, sama saja. Atau ada juga yang menganggap dispensasi ini disebut dengan dispensasi rahasia, sama saja. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan belajar dan kita melihat bahwa dispensasi anugerah atau dispensasi kasih karunia atau dispensasi rahasia ini dia berlangsung mulai dari sejak pelayanan Rasul Paulus. Ya, saya sudah sampaikan di video saya yang lalu di penghujungnya bahwa akhirnya terjadi penolakan bangsa Israel, dan Allah berpaling ke bangsa lain dan memulai memilih Rasul Paulus atau pada waktu itu Saulus. Jadi kita lihat kembali lagi bahwa dispensasi anugerah atau dispensasi kasih karunia atau dispensasi rahasia ini dia berlangsung mulai dari pelayanan Rasul Paulus di Kisah Rasul 13, dan itu dia berlangsung sampai dengan saatnya pengangkatan orang-orang percaya pada dispensasi kasih karunia ini atau dispensasi anugerah ini saat kita terangkat ke surga. Itu dimulai. Jadi dimulai dari Kisah 13 ya. Jadi kemudian dia terus berlangsung sampai pada peristiwa kedatangan Tuhan Yesus di udara, dan itu mengangkat orang-orang percaya. Jadi dimulai dari Kisah 13 sampai di peristiwa pengangkatan orang percaya ya, yang tertulis di dalam 1 Tesalonika pasalnya yang keempat ayat 16-17. Ini pada akhir dari perjalanan dispensasi anugerah itu, di sana dikatakan begini ayat 16-17, aku sendiri akan salah saya. Jadi 1 Tesalonika pasal 4 ya, itu berbicara tentang pengangkatan orang percaya ya. Di sana bilang pada waktu itu ya, sejak nafiri berbunyi, Tuhan sendiri akan turun dari surga dan orang-orang yang percaya kepada Kristus akan dibangkitkan. Di sana dikatakan demikian, 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 dan ayat 17, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang masih hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Ini pada akhir dispensasi anugerah ini. Jadi sekali lagi, dispensasi anugerah dimulai dari Kisah Rasul 13 ya. Jadi persiapannya Kisah 9 dan dimulai dari Kisah pasal 13, dan dia berakhir di peristiwa pengangkatan orang-orang percaya yang dicatat di 1 Tesalonika pasal 4 dan 16-17 yang saya baru baca ini. Ya, ini perjalanan panjang dari teologi dispensasi yang akan saya bawa kita untuk kita telusuri, kita pelajari, kita memahami bersama. Oke, baik saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentunya tokoh yang memimpin dispensasi
kasih karunia atau dispensasi anugerah atau dispensasi rahasia ini adalah Rasul Paulus sendiri. Ya, itu. Jadi setiap dispensasi ada tokoh. Ya, dispensasi kesucian tokohnya Adam, dispensasi keinsafan tokohnya juga masih Adam, dispensasi pemerintahan manusia tokohnya adalah Nuh, dispensasi perjanjian tokohnya adalah Abraham, dispensasi hukum Taurat tokohnya adalah Musa. Ya, dan pada dispensasi kasih karunia atau dispensasi anugerah ini, tokoh yang memimpin dispensasi kita hari ini adalah Rasul Paulus. Oke, saudara, Paulus adalah alat pilihan Allah untuk memberitakan Injil terutama bagi bangsa-bangsa lain. Jadi kita lihat pada saat Paulus bertobat di Kisah pasal 9, kita melihat bahwa Allah memberi pesan ini ya kepada untuk pergi bertemu dengan Paulus, ya. Ananias pergi bertemu dengan Paulus dan menyampaikan pesan Allah bagi Rasul Paulus, dan juga Allah memberi ketegasan bagi orang ini bahwa Paulus adalah alat pilihan yang benar-benar Allah sedang persiapkan. Itu sebabnya di Kisah 9 dia bertobat. Saya bilang tadi bahwa persiapan dispensasi kasih karunia ini dimulai dari Kisah 9, karena disinilah persiapannya. Jadi kita baca, mari kita lihat. Nanti secara program ini dia berlangsung mulai di Kisah pasal 13. Oke, saudara, kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 15. Di sana dikatakan demikian. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Jadi ini penegasan Allah ya bagi saudara yang ditugaskan Tuhan, Ananias, untuk pergi bertemu dengan Saulus dan melayani dia, membawa dia. Ini orang yang sangat ditakuti ya. Paulus pada waktu itu adalah orang yang sangat ditakuti. Ananias bersoal jawab dengan Tuhan. Ananias bilang, Tuhan, ya, dari ayat 13 kita lihat Ananias bersoal jawab ketika Tuhan suruh Ananias pergi. Di ayat 10, ayat 13 Ananias bilang begini, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Jadi ada begitu banyak kejahatan yang Paulus lakukan. Orang ini adalah orang yang berbahaya. Bagaimana? Ya, istilahnya Ananias mau bilang sama Tuhan, jangan-jangan Tuhan salah pilih orang. Ya kan? Jangan-jangan Tuhan salah pilih orang. Tuhan, dari banyak orang ku dengar ini, manusia ini adalah manusia yang paling jahat. Kejahatannya sangat banyak dilakukan orang ini. Apa Tuhan tidak salah memilih orang? Nah itu dia ya. Jadi, tapi Tuhan menegaskan kepada Ananias di ayat 15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain. Jadi ingat, Saulus atau Paulus, Tuhan tegaskan kepada Ananias, dia adalah alat pilihan bagiku. Sebagaimana Tuhan Yesus memilih 12 murid dan mereka mengikut dia dan mereka melayani, memimpin untuk bangsa Israel yang 12 suku. Allah ketika memulai program baru untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam dispensasi kasih karunia, Allah tidak copot dari yang 12 orang ini untuk masuk ke dalam program Allah yang baru. Tetapi Allah mencari orang yang memang benar-benar Allah tahu dia adalah orang yang dapat disiapkan. Dan Allah tahu hati orang ini. Walaupun Ananias melihat dan mendengar orang katakan bahwa ini Saulus adalah manusia yang paling jahat, terlalu banyak kejahatan yang dia sudah lakukan karena memang dia sudah membunuh orang, dia sudah aniaya orang, dia sudah menyeret orang-orang percaya, dia sudah benar-benar melakukan kejahatan luar biasa yang dianggap oleh Ananias. Tapi Tuhan tahu orang ini, karena Tuhan yang lebih tahu hati daripada tindakan kita. Kita cuma melihat tindakan dari luar, tapi Allah melihat hati seseorang. Dan saya percaya Allah melihat hati
Saulus yang nakal ini karena dia belum mengenal Allah secara benar, sehingga Allah perlu mendatangi dia, menemui dia di Kisah 9 ini untuk dia boleh dipersiapkan Allah. Dan Allah tidak salah menemui orang ini. Ketika Allah menemui orang ini, dia menjadi buta. Dalam kebutaan itu, dia sadar bahwa dia sedang buta juga secara rohani. Dia tidak sedang buta secara jasmani, tapi dia buta secara rohani. Sehingga itu dia membabi buta melakukan kejahatan yang dia anggap benar. Tapi bagi Allah itu adalah sebuah kejahatan besar yang sangat dimurkai. Tapi Allah tetap mengasihi orang ini. Karena dia melakukan kejahatan tanpa pengertian, tanpa pemahaman yang benar. Dan itu pengakuan Paulus sendiri kepada orang-orang Yahudi di dalam Roma pasalnya yang kita melihat Roma pasalnya yang ke-10, bagaimana Paulus memperlihatkan kepada kita, karena dia juga dulu mengalami hal yang sama. Wah, dia melakukan kejahatan, dia menganggap dia benar, tetapi ternyata dia salah. Paulus bilang di dalam Roma 10 ayatnya yang ke-1 dan 2, dia bilang begini, saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Ini persoalan dari bangsa Israel memang. Kita sudah lihat dari video yang lalu bagaimana kerasnya orang-orang ini. Dan Saulus ini adalah manusia juga yang paling keras. Tapi ketika dia bertobat, dia melihat, berkaca ke belakang. Wow, saya dulu begini dan inilah wajah orang-orang ini. Dia bilang, keinginan hatiku dan doaku supaya mereka itu diselamatkan oleh Tuhan. Sebab apa? Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Ini dia ini, orang yang kelihatannya sungguh-sungguh giat bagi Allah, tapi tanpa pengertian yang benar. Paulus juga dulu, dia adalah orang yang sungguh-sungguh giat bagi Allah. Dalam pandangan, dalam mindset mereka, dalam pengetahuan mereka, dalam pemahaman mereka, apa yang mereka lakukan adalah mereka membela Allah. Ternyata mereka sungguh-sungguh mengerjakan ini, tapi tanpa pengertian yang benar. Dan Paulus doakan supaya mereka juga bertobat seperti dirinya. Jadi saudara lihat, ini yang membuat kita bisa dapat memahami. Oh, seperti ini caranya ya. Jadi kembali lagi, Tuhan akhirnya di Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 15 meminta kepada Ananias untuk pergi menemui orang ini. Walaupun dalam pandangan Ananias, orang ini adalah orang yang paling jahat karena terlalu banyak kejahatan yang dia lakukan. Tetapi Allah melihat dia dalam belas kasihan Allah. Wah, luar biasa saudara. Kalau kita melihat orang yang nakal begini, kita lihat dalam kemurkaan, dalam emosional, dalam kemarahan, dan kita merasa kita paling benar. Ternyata kita juga sedang melakukan kejahatan. Allah melihat orang ini dalam belas kasihan Allah, sehingga Allah perlu menarik dia, Allah perlu menyelamatkan dia. Dan setelah dia diselamatkan, Allah punya program baru untuk membawa dia memimpin dispensasi kasih karunia. Jadi saudara, ini menarik kita belajar ini supaya Anda dan saya bisa memahami lebih jauh program-program Allah yang berbeda bagi bangsa Israel dan juga bagi kita bangsa-bangsa lain hari ini. Ya, sejak di Kisah Rasul pasal 13 ini, dari Kisah 9 ini, Allah menentukan dia adalah alat pilihan Allah bagi gereja tubuh Kristus atau dispensasi kasih karunia. Nah, dengan demikian kita akan melihat perjalanan ini luar biasa indah dan diberkati. Jadi saudara lihat ya, persiapan di Kisah 9, dan Allah sudah tegas menyatakan pilihan Allah untuk Saulus sebagai alat pilihan bagi pelayanan bagi bangsa-bangsa lain. Raja-raja orang Israel mendapat tempat di belakang. Yang tadinya Israel mendapat priority, Israel menjadi orang yang diutamakan oleh Allah, tapi karena penolakan mereka terhadap Allah Bapa di dalam perjanjian lama oleh nabi-nabi, Yesus Kristus datang, mereka salibkan, mereka bunuh dengan kejam. Dan dalam ketika Roh Kudus turun dan mereka menolak sampai melempari Stefanus dengan batu, itu secara nasional mereka menolak Allah Tritunggal. Allah mulai berpaling dari mereka dan pergi kepada bangsa-bangsa lain.
dan Allah memulai program baru untuk bangsa-bangsa lain. Jadi kita sekarang ada di dispensasi kasih karunia, bukan pada dispensasi hukum Taurat. Dalam memahami kita berada di dispensasi kasih karunia, kita akan berjalan dengan program Allah. Kita tidak boleh kembali kepada program Allah yang lama yang sudah tidak berlaku. Sekarang dispensasi kasih karunia atau dispensasi anugerah mulai dari kisah, mulai dari pertobatan Paulus, dan itu yang saya bilang persiapan di kisah 9 dan kisah 13. Allah mulai mengutus, ya, Allah mulai mengutus Rasul Paulus untuk pergi kepada bangsa-bangsa lain. Oke, saudara yang dikasihi Tuhan, kita maju. Paulus dan Barnabas akhirnya dikhususkan oleh Roh Kudus dari antara para rasul, para nabi, dan pada waktu itu untuk tugas khusus yang sudah dikatakan di kisah pasal 9 tadi, yaitu mereka dikhususkan pada pemberitaan Injil anugerah Allah kepada bangsa-bangsa lain. Jadi saudara lihat, ini menarik sekali. Kesini kita semakin melihat ketertarikan belajar yang sungguh-sungguh. Ya, mari saudara kita lihat di kisah pasal 13. Tadi saya sudah baca, saya baca lagi. Ya, kisah pasal 13 ayat 1 dan ayat 2 di sini. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius dan orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes, dan Saulus juga ada di situ. Lihat, pada suatu hari ketika mereka sedang beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, ini ada 2 puasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Khususkan. Sementara mereka dalam doa puasa, mereka sedang menggumuli apa yang Tuhan mau kerjakan, lakukan bagi mereka. Roh Kudus datang dan berbicara kepada mereka dalam mereka sementara berdoa. Dan Roh Kudus dengan tegas khususkan Barnabas dan Saulus bagi tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Tugas khusus itu apa? Tadi di kisah pasal 9, dia diperuntukkan kepada bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa bukan Yahudi. Jadi jelas ya, saudara lihat ini ya, antara 12 murid dengan Rasul Paulus berbeda. 12 murid bersama Yesus, mereka memerintah dalam kerajaan 1000 tahun yang kalau pada waktu itu diterima oleh Israel. Sementara Paulus dipilih di luar dari 12 rasul ini untuk tugas khusus yang memang Allah sudah tentukan dan Allah sudah persiapkan jauh. Nanti kita akan lihat bahwa ternyata dispensasi anugerah ini itu dirahasia, karena itu disebut juga dengan dispensasi rahasia, karena memang dispensasi ini sudah ada di dalam benak Allah, sudah ada dalam program Allah, tetapi ini Allah sembunyikan di surga itu lama berabad-abad. Oke, ribuan tahun Allah menyimpan, Allah merahasiakan dispensasi anugerah, dan itu tidak dinyatakan kepada bangsa-bangsa lain. Nanti Allah akan nyatakan kepada Rasul Paulus. Untuk apa? Tugas baru yang harus dia kerjakan dalam dispensasi baru yang disebut dengan dispensasi anugerah atau dispensasi rahasia, atau juga disebut dengan dispensasi kasih karunia. Saya selalu yang kasih dalam Tuhan luar biasa. Ini pelajaran yang sangat indah bagi kita untuk kita bisa dapat belajar dan terus belajar untuk memahami program Allah yang berbeda bagi setiap dispensasi. Nah, saudara perhatikan, saya sudah katakan tadi bahwa 12 murid adalah rasul bagi orang-orang yang disebut dengan orang bersunat atau Israel, sementara Rasul Paulus adalah rasul bagi orang-orang yang tak bersunat atau orang bukan Israel. Dan itu ditegaskan oleh Paulus kepada jemaat di Galatia. Mari kita pergi ke jemaat Galatia dan kita akan melihat penegasannya Rasul Paulus, ya, supaya kita memahami. Jangan kita mempercayai atau mengikut Petrus dan teman-temannya
mereka adalah rasul khusus untuk bangsa Yahudi atau orang-orang bersunat. Dan ini penegasannya Paulus sampaikan kepada jemaat di Galatia, karena memang ada terjadi persoalan bahwa orang-orang Yahudi datang dari Yerusalem untuk mengganggu orang Israel, dan mereka memaksa orang-orang yang percaya di Galatia pada waktu itu yang sudah merdeka dalam Kristus untuk mengikuti lagi prosesi yang lama, peraturan-peraturan hukum Taurat. Sehingga Paulus memberikan ketegasan kepada jemaat yang ada di Galatia dan sekaligus kepada Petrus dan teman-temannya yang ketika itu mereka bertemu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar terus, kita melihat di dalam Galatia pasal 2 ayat 7 sampai ayat 9. Ini ada penegasan Rasul Paulus. Kita baca, saya baca saudara untuk ikuti bagian ini ya. Kisah pasalnya yang Galatia 2 ayat 7 sampai dengan ayat 9 dikatakan demikian. Tetapi sebaliknya, setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat. Ya, Petrus mewakili 12 orang. Mereka diperuntukkan untuk pelayanan bagi orang-orang bersunat. Dalam hal ini adalah orang Israel dan orang Yahudi. Anda bisa pahami? Ya, kalau Anda bukan orang bersunat atau ya orang Israel, itu ciri khas mereka. Ya, mereka adalah orang yang bersunat. Untuk menjadi Israel sejati, saya sudah bahas di dispensasi perjanjian, mereka harus disunat, dipotong kulit kaki. Itu Israel sejati dan diakui sebagai Israel, dan itu adalah perjanjian kekal yang Allah berikan kepada mereka melalui Abraham, nenek moyang mereka. Oke, kembali ke sini. Saya membawa kita kembali ke sini supaya kita bisa memahami bahwa Allah menentukan Paulus dan teman-temannya pergi memberitakan Injil untuk orang-orang yang tidak bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat. Ayat 8. Karena ia telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat, ia juga yang telah memberi kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Ayat 9. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas ini nama lain dari Petrus, Yakobus, Kefas dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat pada waktu itu, berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Jelas ya? Jadi prioritasnya kepada bangsa lain. Memang Allah persiapkan dia untuk tujuan Allah bagi bangsa-bangsa lain. Tetapi ingat bahwa Paulus ditugaskan kepada bangsa lain, kepada raja-raja, kepada orang Yahudi atau orang Israel juga. Jadi Paulus lengkap. Secara program Allah sudah menyelesaikan, sudah selesai dengan dispensasi hukum Taurat, dan Allah sudah memulai dengan dispensasi baru, yaitu dispensasi kasih karunia, dan Paulus ditugaskan ke sana kepada orang-orang yang tidak bersunat, kepada raja-raja dan kepada orang Israel. Jadi lengkap di sana. Ini tugas Paulus ya. Jadi sehingga itu pada saat mereka berjabat tangan, mereka harus pergi dalam program yang berbeda-beda ini, di dalam pemberitaan Injil yang sudah dipetakan Allah. 12 murid pergi kepada bangsa Yahudi, beritahukan kepada mereka Injil. Kepada saya, Paulus, dia dipercayakan untuk orang-orang yang tidak bersunat atau orang-orang bukan Yahudi. Nah, ini dia pembagian tugas ini, dikerjakan bersama-sama, ditaati, dan mereka berjalan. Oke, Paulus menerima wahyu khusus untuk dispensasi kasih karunia. Jadi kita lihat bahwa untuk dispensasi kasih karunia ini Paulus menerima wahyu khusus. Ya. Jadi bukan Paulus memilih dirinya menjadi rasul. Gitu. Dan Paulus tidak memilih dirinya atau menentukan dia mendapatkan wahyu khusus, tapi memang Allah sendiri yang memberi wahyu khusus kepada dia bagi dispensasi
kasih karunia ini atau dispensasi anugerah ini. Sehingga saudara kita lihat Alkitab jelas memberikan pemahaman pengertian kepada kita bahwa ternyata Rasul Paulus menerima wahyu khusus dari Allah untuk dispensasi anugerah ini. Itu dibaca di dalam Efesus pasalnya yang ketiga. Saya mengajak kita pergi ke Efesus pasal 3 untuk memahami bahwa wahyu khusus Allah berikan, ya, Allah memberi wahyu khusus, ya, pilihan khusus kepada Rasul Paulus untuk pergi memberitakan Injil kasih karunia Allah. Karena ini disebut dispensasi kasih karunia, tentu Injilnya juga adalah Injil kasih karunia. Kalau dispensasi Injil kerajaan memang diperuntukkan bagi dispensasi kerajaan. Oke? Nah, dispensasi kasih karunia diperuntukkan bagi orang-orang yang bersedia menerima anugerah Allah. Injilnya juga adalah Injil kasih karunia. Oke, next kita lihat di sini. Efesus pasal 3 ayatnya yang kedua sampai 9. Saya membaca bagian ini untuk kita memahami bahwa benar-benar Paulus menerima wahyu khusus dari Allah untuk membawa dispensasi kasih karunia sampai pada akhirnya. Efesus pasal 3 ayat 2 sampai 9 dikatakan demikian. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku dengan doa. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia. Dengar ini, Injil kasih karunia atau dispensasi anugerah, dispensasi kasih karunia itu dirahasiakan Allah berabad-abad dan itu tidak disampaikan kepada angkatan manusia. Kita lihat sekali lagi ayat 5 di sini dikatakan bahwa yang pada angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam Roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu apa yang diberitakan, apa yang dirahasiakan, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan serta peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Ayat 8 katakan, kepadaku yang paling hina di antara segala orang-orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Ayat 9, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi di dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Jadi dengar baik, bahwa Paulus menerima wahyu khusus untuk dispensasi ini. Nah, kata tugas penyelenggaraan itu kalau dalam terjemahan King James atau terjemahan bahasa Inggris itu disebut dispensation, ya. Nah, di dalam bahasa Inggris kata dispensasi atau dispensation, kalau kita orang Indonesia bilang dispensasi, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi tugas penyelenggaraan. Bahwa dispensasi anugerah, bahwa dispensasi kasih karunia ini
adalah dispensasi rahasia juga yang dipersiapkan Allah, yang dirahasiakan Allah berabad-abad untuk disiapkan bagi kita masa ini, dan hanya Rasul Paulus yang menerima ini. Hanya Rasul Paulus yang menerima wahyu ini. Kepada Rasul Pauluslah Allah mempercayakan dispensasi kasih karunia, sehingga melalui Rasul Paulus Injil menyebar sampai ke seluruh dunia. Nah, benar ya. Nah, ketika 12 murid itu Tuhan berpesan kepada mereka dalam Matius 28. Ya kan? Ada pesan, pergi memberitakan Injil sampai ke seluruh bumi. Tapi ternyata mereka nggak nyampe di sana, hanya kepada orang-orang Israel doang. Nanti kepada Pauluslah Injil ini menyebar sampai ke Asia Kecil, seluruh Asia Kecil. Paulus masuk dalam perjalanan pertama, kedua, ketiga dalam pemberitaan Injil untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi. Dia mendirikan jemaat-jemaat dan Injil masuk di seluruh Asia Kecil. Tidak ada bagian atau daerah di Asia Kecil yang tidak dimasuki oleh Paulus dalam pemberitaan Injil. Dan dia sampai masuk ke Eropa, sampai ke Roma, dan dari sanalah Injil itu menyebar sampai ke Indonesia. Jadi saudara lihat di sini bahwa Injil kasih karunia Allah percayakan kepada Rasul Paulus. Allah memberi wahyu khusus kepada Paulus untuk memimpin dispensasi kasih karunia ini. Dengan demikian kita dapat melihat betapa hebatnya program Allah bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi. Saudara, terus ikuti saya, kita belajar terus, karena dengan belajar ini kita dapat terus memahami program Allah bagi dispensasi kasih karunia atau dispensasi anugerah, ya, dispensasi kita. Kita sekarang ini ada pada dispensasi anugerah, atau kita ada berdiri dalam, kita sedang berjalan, kita sedang melakukan kegiatan dalam dispensasi anugerah atau dispensasi kasih karunia. Oke, pernyataan dari Rasul Paulus tentang kerasulannya bagi bangsa-bangsa lain juga itu ditulis di dalam Alkitab. Jadi Paulus tidak memilih diri sendiri. Paulus tidak mengangkat diri sendiri. Ada banyak orang menghujat bahwa Paulus ini sombong sekali, dia menganggap dirinya rasul, dia mengangkat dirinya menjadi rasul. Ya, saudara, dia kasih tahu Alkitab firman Tuhan. Semua Alkitab adalah firman Tuhan. Dari Kejadian sampai Wahyu seluruhnya ada firman Allah untuk mengajar, untuk memperbaiki, untuk mendidik kita dalam di dalam kelakuan kita dan sebagainya. Oke, dalam kebenaran, masuk dalam kebenaran Allah, sehingga semua yang dicatat. Jadi di sini Alkitab memberikan catatan kepada kita bahwa Rasul Paulus, ya, pernyataan Alkitab kepada kita bahwa Rasul Paulus itu adalah rasul, ya. Dan kita lihat ayat-ayat tentang kerasulan daripada Rasul Paulus. Itu yang pertama, kita mulai dari 1 Timotius pasal 2. Ya, saya membawa kita untuk melihat 1 Timotius pasal 2. 1 Timotius 2 ayatnya yang ke-7. Ini berbicara tentang kerasulan daripada Rasul Paulus, supaya kita bisa tahu. Jadi bukan asal-asalan, bukan Paulus memilih diri sendiri menjadi rasul, tetapi memang Tuhan sendiri yang memilih dia, menentukan dia menjadi rasul bagi bangsa lain, dan dia punya pengakuan yang jelas. 1 Timotius 2 ayatnya yang ke-7, di sana dikatakan demikian. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Yang kukatakan ini benar. Aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Jelas ya, Paulus memberitahukan bahwa kerasulannya bukan tipu-tipuan. Benar-benar Tuhan memilih dia menjadi rasul, ya. Dia ditetapkan sebagai rasul dan pemberita bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi. Untuk apa? Memberitakan iman dan kebenaran di dalam Kristus Yesus. Wow, luar biasa, saudara. Jadi kita lihat ya, jadi jelas ya, Paulus bilang dia orang yang paling hina, tetapi kepada dialah Allah mempercayakan berita Injil itu. Kepada dialah Allah mempercayakan dispensasi kasih karunia untuk membawa seluruh dunia kepada Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jadi kita lihat ini supaya kita dapat memahami. Tentunya di dalam Efesus 2 ayat 3-9, saudara baca dengan jelas, saudara teliti bahwa kepada Paulus, bahwa
dispensasi kasih karunia ini atau dispensasi anugerah ini itu sudah ada dalam program Allah lama, tetapi Allah simpan di surga. Allah simpan dan Allah tidak jangan kepada bangsa-bangsa lain. Nanti ketika Allah memilih Rasul Paulus dan dia ditetapkan sebagai rasul dan sebagai pemberita Injil untuk kebenaran Allah dalam iman dan kebenaran, maka Allah membawa dia dan menetapkan dan memberitahukan kepada kita. Jadi lewat firman Tuhan ini kita melihat bahwa Paulus adalah rasul yang bukan diangkat oleh siapa-siapa, tapi dia ditentukan dan ditetapkan oleh Allah sendiri. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kemudian kita pergi ke 2 Timotius pasalnya yang pertama ayat 10 dan 11, juga ada kesaksian tentang kerasulannya. 2 Timotius 1 ayat 10 dan ayatnya yang ke-11, di sana dikatakan demikian. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Kembali lagi penegasannya, untuk Injil inilah, untuk di program inilah Paulus ditetapkan oleh Allah untuk menjadi pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi. Jelas penegasannya ya. Jadi kita lihat sudah 2 bukti ayat yang berbicara tentang Paulus sebagai rasul bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi. Kita pergi lagi kepada Roma pasal 11. Mari kita telusuri ayat-ayat yang berbicara tentang kerasulan daripada Rasul Paulus. Roma pasal 11 ayat 13. Roma 11 ayat 13, demikian firman Tuhan. Aku berkata kepada kamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi, justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku. Jelas penegasan Paulus kepada orang-orang di Roma. Dikatakan, aku berkata kepada kamu orang Roma, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi. Ya, karena orang Roma tentunya bukan orang Yahudi, bangsa lain. Ya, oke, ini Eropa. Justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan bagi pelayanan. Luar biasa ya. Alkitab membuktikan Rasul Paulus adalah rasul bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi. Kemudian kita maju lagi, kita melihat Roma pasal 15 ayatnya yang ke-16. Ini juga berbicara tentang kerasulan Rasul Paulus, yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Jelas penegasan lagi di sini bahwa Paulus adalah pemberita Injil, kasih karunia kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Nah, ayat terakhir yang berbicara tentang kerasulan dari Rasul Paulus kita baca di dalam Kolose pasalnya yang ke-1, Kolose 1 ayat 25 sampai ayat 27. Saya akan baca bagian ini, Kolose 1 25 sampai 27. Di sana dikatakan, aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad. Nih, dispensasi anugerah ini disembunyikan oleh Allah dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Jelas ya.
Jadi Paulus memberi penegasan dia adalah pelayan, ya, jemaat atau pelayan Injil kasih karunia Allah. Dalam dispensasi anugerah ini, berita Injil yang dikumandangkan, berita Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus adalah Injil kasih karunia. Di dalamnya adalah berita tentang Yesus yang datang menjadi manusia, mati di atas kayu salib, berkorban sampai selesai, dibunuh dalam keadaan yang sangat kejam untuk mengampuni, menebus, dan membenarkan segala dosa saudara dan saya. Itu Injil, berita Injilnya. Dengan kematiannya dan 3 hari dia bangkit. Setelah dia mati, dia dikuburkan, 3 hari dia bangkit dari kebangkitan. Itulah Yesus akhirnya setelah bangkit pulang ke surga. Dari sana dia menawarkan Injil kasih karunia Allah. Dia menawarkan anugerahnya bagi seluruh dunia, bagi semua orang, bagi semua generasi untuk percaya kepada Kristus Yesus. Itulah anugerah. Anugerah hidup kekal dipercayakan atau ditawarkan kepada siapa saja yang mau percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pada saat Anda percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda pribadi, yang sudah mengasihi, yang sudah mengampuni, yang sudah menebus dan membenarkan saudara dosa saudara, saudara dianugerahkan hidup yang kekal. Surga adalah hadiah hidup kekal, dan ini adalah berita yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam dispensasi kasih karunia atau dispensasi anugerah atau dispensasi rahasia ini. Kiranya apa yang kita belajar hari ini boleh menjadi berkat. Kita masih gantung, saudara. Saya masih panjang perjalanan kita untuk belajar tentang dispensasi kasih karunia ini atau dispensasi anugerah. Saudara terus ikuti saya dalam pelajaran-pelajaran selanjutnya untuk kita semakin memahami betapa Allah dengan programnya yang sempurna bagi gereja dan bagi bangsa-bangsa lain. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh belajar, dan apa yang kami pelajari ini benar-benar dapat menolong kami untuk memahami program Allah, dan supaya kami benar-benar percaya sungguh-sungguh. Tuntun hamba-Mu dalam pemberitaan kebenaran ini supaya hamba-Mu bisa menyampaikan dengan benaran. Berkati setiap orang yang mendengar supaya mereka mendapat berkat dari dalamnya. Dalam nama Yesus mau berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kalau Anda diberkati, jangan lupa subscribe, like, dan share. Anda pasti akan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus dimuliakan.